Ya, ketemu lagi bareng gua EM di Studio Bola. Kali ini gua bertukar peran sama BG. Biasanya dia yang jadi host. Gua diajarin sekarang. Magang jadi host deh. Iya, jadi gua jadi magang sekarang. Gua nanti tetap dibimbing oleh teman gua BG dan juga bos kita, bos ADS. Gimana? Yoi, bahas apa kita? Udah pas nih. Kita akan bahas ya agak ini juga sih kekalahan Chelsea kemarin lah, kita bahas dikit-dikit ya. Suruh ngapain dulu? Oh iya. Gila, mentor gue banget nih. Jangan lupa subscribe karena kita sedang mengejar Piala Dunia. Ya, mengejar puasa. Jadi jangan lupa subscribe supaya ya itu tadi teman-teman kita juga butuh makan. Makin banyak subscribe, jangan lupa ditonton, di like, di komenin lah. Ada yang kita diskusi di kolom komentar. Ada yang nggak setuju dengan statement-statement kita, bisa kalian komentarin di situ. Nanti kita diskusi seru lah di situ. Oke, nanti selain bahas tentang kekalahan di Karabo, kita juga akan bahas Kekalahan nggak usah banyak-banyak lah. Oh, sebanyak-banyak namanya juga Kalau kalah menang, ya. nggak apa-apa 1 jam udah bahas. Ada orang Liverpool. Oh gitu. Sekalian update terbaru tentang bos kita Roman Abramovich dan Chelsea. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Oh, Oke, sekarang kita sedikit menyinggung soal kekalahan Chelsea kemarin. Gue sih secara pribadi gue nggak terlalu kecewa. iya. Jujur gue nonton 190 menit plus penalti itu gue bener-bener puas ngeliat permainan dari kedua tim. Oh, gue kelamaan. Seru sampai adu penalti, penendang terakhir Kepa ke atas. Padahal kita berharap Kepa diharapkan tadinya jadi pahlawan seperti Piala Super kemarin. Nah, lu ngeliatnya gimana? Lu dulu, Oke, sebelum gue bahas, gue ada berita baik juga. Hah? Kabarnya bola yang ditendang Kepa itu udah ditemukan. Udah. Ternyata bukan di Ukraine. Oh, udah. Yang dapat fans Liverpool ternyata, karena emang ngadepnya. Jadi dia pamer tuh, dipamer di sosmed. Oh, jadi tuh. itu nggak keluar stadion? Ternyata nggak nyampe Ukraine. Gue pikir jet Rusia disikat kena tuh yang gini kan. Gimana, Max? Iya, kalau buat gue sih, gue sempat diskus juga sama beberapa temen gue yang fans Liverpool, anak lama juga. Ya mereka juga ngakuin siapapun bisa menang malam itu. Ya. Gua nggak akan bahas tentang Lukaku yang kukunya offside. Iya. Kukunya. Ya intinya ya emang kita kalah ya udah. Tos-tosan adu penalti ya wajar, dan buat Kepa ya dia nggak sempet ini loh, adjustment. Lo bayangin ketika dia masuk itu terus langsung prit. Iya. Nggak pernah nendang bola, atau nendang sekali kelangis. Iya, emang di Super League, Super Cup sukses. Dia gue rasa juga nggak akan kepikiran bahwa dia akan nendang. Nggak akan kepikiran nyampe ke dia. Standar ya 5-6 penendang udah kelar kan. Nggak nyangka seketat itu juga. Kalau lu gimana, Bos? Karena ngelihat Kepa ini luar biasa. Beberapa kali jadi ini, dan kemarin juga begitu dia gagal itu kayak teman-temannya berusaha mensupport dia, kayaknya benar-benar ini. Karena kan gini, gue sih udah memprediksi kalau memangnya harus ada penalti kan, dan skema Kepa disiapin untuk Agujo di penjaga gawang ini udah settingnya ke sana. Cuman kan ini sebenarnya high expectation kan. Jadi ekspektasi ini terlalu tinggi kan, dengan Kepa yang lagi booming karena dia save-nya bagus, tapi ternyata spesialis penalti ternyata kemarin ada beberapa yang kebaca. Ya. Ketepis, Konate juga ketepis, gue penendang terakhir ketepis tuh. Nah, bagi gue ya memang kalau gue secara pertandingan gue puas, dan gue berharap Chelsea itu bisa mainnya seperti itu setiap minggu ya. Karena kita tahu kemarin kan beberapa yang Reece James sudah comeback semua. Ini sekarang nih Chelsea udah bisa dibilang nih udah full squadnya udah normal nih. Kecuali Chilwell gitu. Artinya jelang di sisa musim ini bagi gua peluangnya cukup gede, ya kan? Ya kita tahu lah dari Desember itu kan Chelsea lagi kusut-kusut kan, yang COVID, cedera dan lain-lain. Tapi kan
secara kompetisi final masuk terus dan juara. Ya. Nah kemarin harapannya karena ada tagline yang wah ini Tuchel spesialis turnamen. Ternyata kan ya sebenarnya Tuchel sendiri udah nggak merasa bahwa ya gua harus juara liga. Tapi dia puas dengan hasil 120 menit ini puas. Kalau penalti itu pasti nggak bisa Gue sih paling mau nambahin ini aja. Jadi ada evolusi nih diri Kepa nih. 2019 itu final lawan City, Kepanya yang mau diganti. Iya, nggak mau dia nggak mau keluar. Jadi si Sarri udah nyiapin Caballero mau masuk buat adu penalti. Yang ya kan? Pada saat itu dia punya kemampuan lebih bagus dibanding Kepa. Jadi Kepa itu reputasi penaltinya masih jelek. Ya. Sekarang bedanya di tahun 2022 dia dianggap udah jago penalti gitu. Malah dia yang disiapkan sebagai penggantinya Mendy. Itu dan perbedaannya pada saat itu mungkin di 2019 Kepa itu dihujat oleh hampir semua fans Chelsea. Lu nantangin pelatih gitu. Sementara sekarang justru ketika dia gagal, justru dukungan mengalir ke dia. Itu sih yang menurut gua berbeda gitu. Sama satu lagi dari pertandingan ini yang pengen gua highlight sih satu ya. Jadi duel Tuchel lawan Klopp ini akan selalu ketat. Jadi total dari 4 pertemuan musim lalu itu di Liga Tuchel menang sekali. Karena sekali doang ketemunya. Musim ini 2 kali draw, 3 kali draw lah sama ini kan penalti 120 menit draw. Dan gue lihat kemarin itu ke-expose sih lini bertahannya Liverpool itu berapa kali kecolongan. Ternyata dari sisi Trent Alexander-Arnold ini yang sering di-expose sama Chelsea ya. Jadi high defensive line dari Klopp itu udah kebaca banget sama Tuchel. Cuman emang Dewi Fortuna lagi belum ke Chelsea. Kemana aja sih positifnya. Karena tiang lah. Ya kemarin kan artinya kan sebelum match itu kan ada beberapa line up kayak Christensen tiba-tiba cedera. Ya kan. Dan kalau menurut gue juga mainnya bagus banget. Ya, kemarin kan sempat orang agak ragu kan. Tapi ternyata kemarin di luar ekspektasi bagi gue ya superb sih. Chalobah tuh bagus banget mainnya. Karena Alonso yang di luar kita takutkan dia bakal dihabisi sama Salah ternyata. Di luar Kovacic yang main bisa all in, bagi gue ya itu udah sebuah lini tengah belakang Chelsea itu kemarin bagi gue solid. Memang lagi-lagi di depan. Ya kalau gue lihat kemarin Chelsea kalah banyak jumlah doa karena statusnya pertandingan kemarin itu Chelsea versus everybody. Seluruh dunia tuh lagi yang gara-gara invasi Rusia ke Ukraina ini kan jadi semua kan jadi kalah banyak aja doanya. Cuman untungnya gue ngelihatnya kemarin tuh ada pengumuman tentang Roman menyerahkan sekali lagi menyerahkan. Gue ngelihat mental pemain ini nggak terganggu. Gua nggak tahu apa yang di brief sama Tuchel. Tetap fokus ya. Aku tetap fokus. Ya walaupun secara arti gini, lo bicara sebuah Roman ini kan CEO-nya. Ya berarti kantor lo nih bermasalah di luar yang dihajar sana sini pokoknya. Tapi lo sebagai karyawan tetap komit dan bermain gitu. Karena itu tadi definisinya ya lo harus bisa membedain mana politik, mana sepak bola. Itu aja sih kalau gue lihat kemarin. Itu keren asli. Bicara tentang Roman Abramovich. Jadi kita tahu invasi dari Rusia ke Ukraina ini menimbulkan banyak sekali dampak, terutama juga Chelsea yang dimiliki oleh Roman Abramovich, beribetkan gue, yang diasumsikan orang punya kedekatan dengan Presiden Putin. Nah, di hari Minggu, ketika sebelum partai final itu, Abramovich mengeluarkan statement yang itu diinterpretasikan macam-macam. Ada yang bilang dia mundur, ada yang bilang dia menyerahkan ini ke itu ke Badan Amal Chelsea. Nah, gue lihat nih, Bex, lu kan paling getol nih kayak gini sampai lu bikin satu vlog sendiri buat bahas ini. Nah, gue pengen tahu rentetan peristiwa itu dari mulai hari Minggu itu sampai ada terbawa hari ini. Kan hari Minggu itu sebelum pertandingan Abramovich rilis statement yang dimuat di chelseafc.com ya kan. Emang nggak terlalu panjang, cuma 2 paragraf.
intinya di situ sebenarnya yang menarik perhatian orang tuh ada dua kata yang ambigu. Di situ dia memasukkan kata 20 tahun sebagai ownership. Tapi yang dia serahkan ke Chelsea Foundation ini adalah stewardship. Sementara secara arti beda. Ownership artinya kepemilikan, stewardship itu adalah kepengurusan, ya kan? Yang jelas-jelas dia nyatakan di situ kepengurusan yang dia serahkan ke Chelsea Foundation, ya kan? Nah, sekarang interpretasi orang ini macam-macam nih. Pandit-pandit, wartawan, belum masyarakat sepak bola. Iya. Iya. Kalau media Indonesia 90% bilang Chelsea ini udah si Abramovich ini udah menyerahkan Chelsea ke yayasan Chelsea Foundation gitu kan. Cuman malah di UK sendiri belum jelas kok. Berani banget nih media Indonesia bilang Abramovich udah media di Indonesia. Iya. Bukan media Indonesia. Oh, kayak. Ya, jadi ya emang masih simpang siur. Cuman kalau gue ngelihatnya ya ini adalah langkah pengamanan dari Abramovich. Artinya dia udah tahu nih Chelsea ini diincar. Dia diincar, otomatis Chelsea diincar. Dia pasang badan. Artinya gini, kalau memang gue diincar, gue aja yang kena, Chelsea jangan sampai. Makanya dia serahin seolah-olah dia putus hubungan dengan Chelsea. Seolah-olah seperti itu. Cuman prakteknya kita nggak pernah tahu kan. Nah artinya dia pasang badan, jadi kalau seandainya ada apa-apa sama dia, Chelsea tetap aman. Gitu. Itu sih yang gue lihat. Karena ini kan bicara masalah klub eksistensi klub ya. Jadi Roman sendiri ini sebenarnya tadi yang Begi bilang memproteksi sih sebenarnya. Dengan cara dia menyerahkan kepengurusan ini ke Chelsea Foundation ini. Ya kita tahu dari 2018 Chelsea sebenarnya udah mandiri, ya kan, udah mandiri walaupun lagi itu masih untungnya dikit lah. Cuman ya memang Roman masih tetap ngelontorin dana pribadi. Itu saking dia ngefansnya, owner yang fans juga sama Chelsea itu seperti itu. Nah jadi di menit-menit terakhir dia di statementnya itu pun sebenarnya beberapa kata memang kalau kita menginterpretasi ini kan bahasa sana dengan bahasa Indonesia ini kan jauh nih, ya kan? Kadang kita juga mesti cari tahu nih arahnya kemana kayak gitu. Jadi Roman sendiri sama belum apakah dia masih memainkan peran ini di belakang layar atau hanya menyerahkan? Karena kan ada 7 orang nih yang di yayasan yang dipercayai kan ada seperti itu. Jadi gua pikir ini salah satu strategi bukti Roman tadi benar. Karena dia memang, kalau menurut gue ya, Roman ini ya dari beberapa media dan juga gambar-gambar kan kita bisa lihat. Dia ini kan ring satunya Putin banget. Ya kan, artinya sekarang sentimen tadi terhadap Roman ini takutnya kena ke Chelsea yang akhirnya Chelsea kan lagi bagus-bagusnya. Terus bijak sih sebenarnya. Dia mengalihkan sasaran tembak dari... Dan ini gue yakin sih udah sejak 2018 dan dia udah tahu kondisi ini udah tahu. Artinya apa? Gue udah tahu nih, gue punya konsekuensi sebagai orang dengan dia ring 1 untuk orang nomor 1 di Rusia ini pasti ada konsekuensi. Gue yakin ada itu. Makanya dia udah mulai ngelepas Chelsea pelan-pelan seperti itu. Cuman sebenarnya gini, bahasa ring 1 itu juga sebenarnya dibantah sama dia. Jadi gini. 2018 itu kan visanya Abramovich ini kan dicabut. Tadinya dia punya visa golden visa yang tier 1 bilang tuh seumur hidup lah bisa keluar masuk Inggris dengan mudah gitu. Waktu itu di 2018 itu ada kejadian di namanya Salisbury poisoning. Jadi ada keracunan. Jadi ada double agent Rusia aja, dia agent buat Rusia, agent buat Inggris. Mati keracunan di rumahnya sama anaknya. Diduga dilakukan oleh Rusia. Ya, Rusia sendiri tidak mengakui itu. Akibat itu hubungan Inggris sama Rusia tegang. Jadi diplomat Inggris yang di Rusia dipulangkan. Jadi saling Rusia pun balikin diplomat yang ada di Inggris suruh pulang ke Rusia. Hubungan tegang, akibatnya apa? Abramovich dicabut visanya. Belum tentu benar ya. Itu mau minta pemerintah Inggris mau minta James Bond untuk menerima. Nah, itu dia, ya kan? Nah, itu dari imbas dari situ, visanya dicabut. Artinya dia udah susah masuk Inggris. Pernah masuk Inggris sekali pakai visa Israel. Itu pun turis, nonton 1 match doang, sekali doang tuh dari. Nggak pernah kelihatan di belakang. Nah, jadi
Iya, cuman yang gue sayangkan di sini gini, anggota parlemen Inggris terutama si Chris Bryan itu kan dari awal udah nyerang ke Boris Johnson, Perdana Menteri, minta Abramovich disanksi, dia nggak boleh lagi punya klub di Inggris. Ya Chelsea itu nggak boleh lagi dimilikin sama dia. Cuman gini, yang punya visa tier 1 di orang Rusia yang punya visa tier 1 di Inggris itu ada 2.581 orang, semuanya crazy rich. Semuanya crazy rich Rusia dan itu nggak cuma Abramovich, 2.581 nama dan mereka ini semua diundang oleh pemerintahan UK untuk investasi di Inggris. Sebagai imbalannya dulu waktu pemerintah Inggris membuka investor dari Rusia itu memang dikasih benefit visa tier 1. Jadi gini ya, jadi akhirnya berbondong-bondong lah pengusaha Rusia investasi di Inggris. Banyak, ada yang di bola, ada yang di properti dan lain-lain. Ya, akhirnya kan rame tuh. Sekarang kondisi kan berbalik, cuman yang gue sayangkan yang dari awal digas nih Abramovich dan Chelsea gitu. Bahkan yang lebih kaya dari Abramovich pun banyak di situ gitu ya investasi. Kenapa cuman asetnya Abramovich aja yang seolah-olah mau dilucutin? Yang jadi pertanyaan, bisa jadi siapa di belakang senator ini atau backgroundnya si senator ini? Apakah dia pendukung salah jadi gini, ya gue sempat googling ya si Chris Bryan ini kan ternyata orang Cardiff. Kita berapa konten yang lalu kan sempat bahas tuh. Neil Warnock kan baper sama Azpilicueta gara-gara Cardiff degradasi. Ya, goal offside-nya Azpilicueta. Jadi Cardiff kalah. Degradasi. Neil Warnock kayak baper dan si Chris Bryan ini orang Cardiff. Ya mungkin sama kayak. Nah ini sih cuman ece-ece lah ya. Cuman gua nggak tahu. Cuman tadi malam si Chris Bryan ini ngomong lagi. Gue liat di Twitter dia ada live dari parlemen Inggris. Lagi-lagi dia ngomong nih. Ini kok lama banget pemerintah UK kasih sanksi ke Abramovich. Nah terus dia bilang lagi. Gue dengar besok keburu mansionnya Abramovich di Kensington Palace itu udah mau dijual dan beberapa flat miliknya Abramovich itu udah mau dijual kata si Chris Bryan. Jadi sebenarnya dia berharap sebelum aset-aset ini dijual Abramovich terus kita dulu nih. Gitu. Pemerintah kan belum gerak nih. Boris Johnson juga kemarin lagi di Polandia tiba-tiba diserang sama jurnalis Ukraina sama aktivis juga namanya Daria Kaleniuk. Jadi dia bilang sama juga itu kapan Abramovich mau lu sanksi? Sama tuh lagi di Polandia Boris Johnson dan Boris Johnson nggak bisa ngomong juga kan. Soalnya selama ini belum terbukti nih hubungan dia sama Putin ini kan bisa dibilang orang bilang dekat. Cuman secara pengadilan belum terbukti itu. Makanya tadi juga gue pengen ngoreksi di bos yang bicara ring 1 itu belum tentu karena Abramovich sendiri masih membantah itu. Karena ini juga menarik soal ring 1. Ya sebenarnya gini, ring 1 dalam arti gue gini. Kalau misalnya secara undang-undang kan memang nggak terbukti yang kan tadi. Cuman kan kita bicara dari beberapa gambar-gambar di media, bagaimana kedekatannya gitu. Artinya kan ya mungkin membantah, ya ini lagi-lagi untuk bagaimana Abramovich mau, ya udahlah gua nggak mau, ya mendingan gua bantah daripada nanti lebih panjang nih si Chelsea kayak gitu loh. Melindungi Chelsea itu aja sih. Sekarang juga menarik juga guys, karena bantahan itu sebenarnya secara tidak langsung. Gue lihat di Twitter kemarin atau kapan itu anak perempuan Abramovich bahkan. Iya. Di Instagram. Yang menentang invasi dari Rusia ke Ukraina. Dan ini menarik kalau orang selama ini mengasumsikan bahwa Abramovich dekat dengan Putin, tapi di satu sisi anaknya menentang. Jadi ini masih menurutku masih tanda tanya sih. Sama halnya gini, Abramovich sendiri orang tuanya dari Ukraina, nyokapnya orang Ukraina. Bapaknya Rusia gitu kan, jadi setengah-setengah nih. Artinya ya ketika yang perang Israel negara bapak lu sama negara nyokap lu perang, lu setengah nih, 50% darah lu Ukraina, 50% darah lu Rusia. Makanya kemarin kan ada isu Roman mau jadi penengah nih, mau mendamaikan. Cuman kan belum tahu statusnya sampai di mana. Ya, jadi kalau gue lihat secara bisnis pun dia punya banyak investasi di Ukraina juga. Jadi dengan adanya invasi Rusia ini pun dia merugi yang pasti. Semua sih, Rusia pun sekarang udah mulai disanksi kan. Kayak FIFA sudah terus semua klub timnas. Sampai kemarin terakhir tuh jersey timnas juga
Timnas Rusia dari sponsor juga udah dicabut. Ini kan sanksi kan. Nah, semua lah. Ya, jadi gini kalau bicara sanksi, Putin, semua aset Putin di Uni Eropa itu udah disita dan dibukukan. 351 anggota parlemen Rusia tuh udah kena cekal masuk Uni Eropa, ya kan? Dari sisi ekonomi nih, semua bank Rusia itu di Amerika, di Uni Eropa, di Inggris itu udah berhenti operasinya. Dan Rusia diblok dari SWIFT. SWIFT ini kan kalau lo mau transfer secara internasional kan harus pakai SWIFT. Kode SWIFT. Ya artinya sekarang orang Rusia nggak bisa transfer lagi nih antar negara karena dari SWIFT udah diblok. Terus juga kemarin MU sponsornya Aeroflot udah dicopot kan Aeroflot. Gazprom dari sponsornya Champions League udah dicopot juga. Bremen juga secara transfer paling cuma 6.500 ya. Iya. Agak mandiri juga. Nah, kita bicara olahraga, tuan rumah Liga Champions final, Petersburg udah dicabut, ya kan? Tim Rusia Spartak Moskow dari Europa League udah di kick out juga, ya kan? Terus F1 Sochi nanti F1 September udah dicabut juga. Jadi udah banyak bahkan BWF bulu tangkis. Gua nggak tahu kalau Rusia punya pemain bulu tangkis juga, ternyata juga udah kena semua. Cuman gini, ya gue bilang itu wajar. Nah sekarang orang kan nembaknya ke Chelsea. Sekarang gini, Chelsea itu bukan perusahaan Rusia bro, ya kan? Ya kalau lu bicara perusahaan Gazprom tadi, Aeroflot tadi, jelas ya wajar kena sanksi. Mereka perusahaan Rusia. Chelsea ini perusahaan Inggris, karyawannya orang Inggris. 2.500 karyawan Chelsea itu orang Inggris, bukan orang Rusia. Yang gue tahu orang Rusia cuma Marina Granovskaya doang. Gue sampai Google juga ada berapa orang Rusia di Chelsea FC. Ada yang keluar cuma Marina doang. Gue nggak tahu ya, ada dari 2.500 orang karyawan di Chelsea sampai cleaning service, catering itu ada berapa Rusia. Cuman yang gue tahu dari Google cuma Marina Granovskaya. Menarik sekali soal tadi kenapa orang begitu ngotot Chelsea menjadi sorotan tembak. Mungkin karena ya prestasi di akhir ini. Termasuk mungkin tetangga kita nih. Oh iya. Arsenal. Coba, lu kan tahu kan infonya gimana dia getolnya dia untuk gue punya circle yang memang teman-teman gue tuh yang punya saling banter lah. Oh iya. Jadi begitu isu Chelsea mau dijual, Abramovich mau dibukukan asetnya, wah link-link ke gue masuk terus tiap hari sampai sebelum syuting ini pun. Oh yang mau, padahal gue udah tahu juga gitu. Lo nggak usah share ke gue udah baca gitu kan. Nah. Ya, salah satunya dari teman gue fans Arsenal. Ya wajar. Liga Inggris, English Premier League dari tahun 92 sampai Abramovich masuk 2004. Arsenal main bilang mau 2003 2004 ya. Itu Arsenal MU 11 kali gantian berdua. Satu kali Blackburn Rovers. Itu anomali lah Blackburn bisa juara sekali itu. Nah, semenjak 2004 eranya Invisible berakhir. Ya kan masuk Jose Mourinho kan 2004. Semenjak itu Arsenal sampai sekarang nggak pernah juara Liga lagi. Ya wajar lah fans Arsenal ngarep Chelsea, Abramovich segera angkat kaki. Semenjak Abramovich ada ya nggak pernah juara lagi. Arsenal baru-baru juara. Peringkat 8 aja sama mati. Mungkin pialanya bisa dihibah. Iya. Peringkat 8. Iya benar. Kalau mungkin pikirannya mungkin gitu kalau Chelsea ini kalau misalnya di benar juga. Dibagi-bagiin. Ya, ntar bagi. Kan sama kita Tottenham dapat 2, Arsenal 2, Brentford. Kita dibelikan kadang ya. Mungkin kan. Tetangga. Iya. Bisa jadi loh. Iya, mungkin harapannya gitu. Wah, ngerti. Kayaknya ribet banget begitu Abramovich. Tapi mendingan kasih Fulham lah. Orang tetangga yang persis kan Fulham. Oh iya, tapi kan tetangga kadang-kadang tetangga sana, tetangga Lagi, ya lu tahu Arsenal belum pernah juara Eropa mau win. Iya. Belum pernah kan? Ya wajar lah. Ya kan? Ya nanti komen lah di bawah fans Arsenal. Bener nggak? Ya itu. Oke, itu tadi bicara soal Abramovich. Nah, gosip terbaru. Ini baru gue terima. Ya. Chelsea katanya mau dijual. Udah ada yang nawar. Coba cerita bos. Nah itu yang dari statement itulah, dari pertama kali klub statement tentang Abramovich menyerahkan kekuasaan ke mana Chelsea Foundation ini yang udah memang dipagerin. Karena once ini keluar, pasti kan siapapun berbondong-bondong nih mau beli kan. Ya kan, walaupun lu bilang enggak bakal dijual. Blue chip lah Oh iya, ini blue chip banget. Artinya dengan
prestasi yang belakangan ini mentereng, siapa sih yang nggak mau beli klub segede ini dan punya daya jual tinggi gitu loh. Nah, gue ngelihatnya akhirnya kan kembali lagi ke yayasan. Nah, yayasan ini juga kan sebenarnya tinggal pressure-nya ini kita ngelihat sikonnya sama kondisi si Abramovich. Apakah sanksi itu tetap berlaku atau enggak? Karena kuncinya di situ nanti. Once itu udah declare tok, kalau diketok, ya kemungkinan bagi gue ya 50-50 lah ya. Tapi bagi gue lagi-lagi di sini Abramovich sebenarnya tetap pengen melindungi Chelsea, apapun caranya. Even itu nanti mungkin mau dijual. Yang gue dengar kan ada 3, baru 2 ya yang ketahuan ya. Yang dari Swiss, sama dari Inggris sendiri, Sir siapa? James Ratcliffe. Nah ini kan memang dia orang Inggris tulen ya. Belum ada yang orang Indonesia. Pak Erick Thohir mungkin barangkali atau bos Jarum atau apa yang pengen mau beli. Oke, jadi gini kan. Sebenarnya gini, Chelsea dia over ke yayasan ini pun belum mulus. Jadi Belum. Chelsea Foundation ini kemarin Masih diaudit. dipanggil sama Charity Commission. Ini lembaga tinggi negara setingkat non kementerian tapi di Inggris. Kayak di sini mungkin Komnas HAM atau KPK, komisi lah. Jadi di Inggris itu ada aturan yayasan itu harus yayasan. Kalau ketika yayasan terus ngurus bola juga, ngurus klub bola yang profit nih kan. Yayasan kan non profit. Sementara bola kan profit. Itu kan ada rules yang melanggar di situ. Akhirnya sekarang nih pihak Chelsea Foundation lagi LBNC juga nih dengan nanti di stadion Stamford Bridge itu ada tempelan dari KPK disita. Iya. Nah, itu repot itu. Cuma kan sebenarnya kalau bener udah mulus, kalau handover ke yayasan kan listrik jadi murah, PDAM, tagihan kan. Enggak, sebenarnya kan harga yayasan sama sebenarnya harga kantor beda. Chelsea sendiri kan memang sudah sebuah perusahaan ya. Sebenarnya kan perusahaan itu memang secara hukum ya memang dia sebagai perusahaan. Nah, pengurusnya maksudnya yang ibaratnya kayak dewan pembina lah. Ini yayasannya gitu loh. Misinya kan di situ. Kalau misalnya seolah-olah diserahkan ke yayasan, itu bukan full karena Chelsea sendiri sebagai perusahaan punya struktur. Ya kan ada CEO-nya, ada apa, direkturnya, karyawan ada. Nah, mungkin yayasan ini sebagai tadi yang dewan pembinanya, Ya, komisaris lah. Jadi secara ini operasional hari-hari sih nggak akan ngaruh. Nggak ngaruh. Karena kalau jadi yayasan nanti nggak bayar pajak. Ya, urusan transfer pemain, ada Tante Marina. Nanti orang ngajuin proposal, Iya. besar. Iya, kan ada Tante Marina di situ, ada Karena beda, Peter Cech, karena memang technical udah- director. Udah yang emang tadi malam itu terutama eksklusif gue lihat Daily Telegraph tuh. Pertama kali ngeluarin isu bahwa Chelsea ini akan dijual. Dan dia bahkan ada juga yang mention calon bayarnya. Kalau lu googling, nggak usah googling namanya. Lu richest man in UK, lu ketik itu keluar lah nama Sir James Ratcliffe. Kalau gue lihat di Forbes itu dia kekayaannya 13,2 juta pound. Abramovich 13,6. Jadi 11-12 di bawah Abramovich dikit ya. Cuma kalau Abramovich di Rusia masih peringkat belasan, dia di Inggris sudah nomor 1. Nah, terus tadi pagi update keluar lagi nih nama pengusaha farmasi Swiss, si Nürnberg Wist namanya. Dia umurnya udah 86 tahun. Kekayaannya sekitar 5 miliar pound lah gitu kan. Cuman dia sendiri ngakuin kalau dia sendirian dia nggak akan sanggup beli Chelsea. Dia lagi ngundang 6-7 owner, jadi konsorsium tadi. Jadi ya itu. Akhirnya kan gara-gara ini gue jadi penasaran. Sekarang jadi ternyata di Forbes itu ngeluarin real time richest man in the world. Jadi itu connect sama harga saham di seluruh dunia. Jadi ketika harga saham luar ini turun, kayaknya juga otomatis turun. Gue browsing lah. Terakhir kan gue googling Abramovich ini di dunia 142. Pas gue cek tadi dari 1 kan paling atas masih si Elon Musk tuh Tesla pas sampai 67 Budi Hartono terus peringkat 80 berapa Michael itu dipisah ya bukan sendiri loh Budi jadi udah 100 besar gue sampai 150 aja udah nggak ngeliat nama Abramovich lagi nih gue nggak tahu gara-gara kemarin kan harga saham dia kan banyak yang turun tuh gara-gara invasi ini
Bahkan sampai gue scrolling 297 Khairul Tanjung bro, ya kan? Nah itu gue belum ketemu Abramovich nih. Dia pas Abramovich berarti. Ya mungkin ya itu kan real time, artinya jadi Forbes tuh ada, lo kalau buka Google tuh ada real time richest man in the world, itu berdasarkan connect sama harga saham sedang trading di seluruh dunia. Saham lu naik, Jadi, otomatis posisi lu naik. Iya kalau kita googling yang versi 2021 ya kelihatan jelas posisi di akhir tahun siapa. Nah kalau yang real time ini ternyata naik turun tergantung harga saham juga kan. Nah iya tadi gue mau lupa. Ya intinya itu, kabarnya ada tiga calon buyer, satu lagi nggak tahu. Cuman ini kan masih rumor. Kalau gue sih berharapnya ya ini jalan aja penyelidikan, kalau emang dia terbukti ya udah kasih sanksi. Cuman gue yakin satu hal, seandainya Chelsea dijual pun ya Abramovich ini gak akan jual ke sembarangan orang. Dia juga akan selidiki orangnya. Bukan masalah harga nomor 2. Asik. Ya kan ibaratnya lu mau jual rumah nih, lu sayang, atau lu mau jual mobil. Sebenarnya lu sayang banget sama mobil lu nih. Mobil lu rawat, mobil antik lah. Ada yang berani lebih tinggi, cuman lu lihat orangnya kayaknya nggak kurang merawat mobil. Ada nih orang yang harganya lebih rendah tapi kayaknya dia apik sama mobil. Dia penyayang, dia ngerawat. Kayaknya Karena suatu saat lu pengen lihat lagi mobil karena kan ini. secara finansial sendiri Abramovich ini kan masih sejak 20 tahun di Chelsea ini kan masih tekor kan. Nah jadi dengan harga $2 billion ini bagi gua, Roman kemarin kalau nggak salah 1,5 mau dilepas deh kalau nggak salah. Kepatungan aja dah. Oke, gue udah dikasih tahu sama saudara kayaknya udah ini. Terakhir. Kita bicara soal berandai-andai. Seandainya Chelsea dijual. Kita nggak mau dong punya owner seperti Glazer, karena dibenci oleh pendukungnya sendiri karena memang orientasi dia bisnis. Nah, seandainya nih Chelsea dijual, lu pengen owner kita ini seperti apa? Yang pasti satu, jangan owner Amerika lah. Kita tahu Stan Kroenke di Arsenal, Henry di Liverpool, Glazer di MU, ya kan orang-orang Amerika nih gimana ya? Mereka bola tuh nggak ngerti gitu loh. Ya soccer apa sih gitu. Mereka passionnya tuh kalau Kroenke gila-gilaan di apa? NFL tuh jor-joran deh. Di Arsenal dia pelit. Kan gitu, karena nggak passionnya di situ. Jadi orang Amerika tuh beda ke bola tuh, ya walaupun duitnya banyak. Harapan gue itu satu. Yang kedua, kalau bisa ya ya dapatlah owner yang mirip-mirip sama Doi lah gitu, yang kalau gue lebih setuju kalau gue tadi Sir James Ratcliffe sih, karena tertarik kalau misalnya owner di Indonesia banyak. Ya bukan. Amat kayak siapa itu? Amat belum lah. Kalau gue lihatnya gini, kalau yang sifatnya investment dari konsorsium ini kan sebenarnya agak repot ya. Jadi kayak tadi yang dari Swiss ini kan konsorsium. Jadi kalau dalam mengambil keputusan, ya betul baik kepala. Cuman kalau Sir James Ratcliffe ini kan dia memang single kan, dan orang British asli gitu. Jadi dia tahu kulturnya seperti apa gitu. Jadi kalau gue ngeliat ke depan sih, ya mudah-mudahan sih nggak masalah toh, karena memang nih klubnya klub Inggris, dan yang misalnya ownernya berganti ke owner Inggris, bagi gue tuh peluangnya lebih gede sih. Ya, kemarin Raja Salman kecepetan aja begini. Dia nggak tahu kayak gini. Tahu gini kan ngapain di Castle kan? Iya. Ya intinya sih fans Chelsea ya nggak usah takut lah. With or without Abramovich dia tetap jalan kok. Nah juga harapan gue Abramovich juga pasti nggak akan sembarangan. Nggak sembarangan. Itu sih. Jadi stay fokus sama bola, fokus sama nonton. Abramovich ini orang pinter kok. Fans pintar dan paling loyal. Gue yakin dia punya strategi sendiri. Kalau mau nyari jabatan dia berarti. Iya. Oke, itu tadi perbincangan seru kita. Kalian bisa nimbrung sebenarnya di komen nanti setelah nonton, kita diskusi di situ. Nantikan juga video-video kita yang sekarang makin update nih, karena BG kan bawa kamera sendiri ke dan rumah. Efeknya trafficnya kita naik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita pokoknya dukung terus lah, di subscribe, di like, di komen. Mudah-mudahan nanti bagi ke teman-temannya. Kameramen bisa buat THR. Semua. Iya, biar kita cepet bisa kasih giveaway kan. Iya. Oke. Kita
akhiri sampai di sini. Nanti akan menyusul video-video lainnya. Jangan lupa tadi subscribe dan sebagainya. Oke, nggak usah berpanjang-panjang waktunya udah habis juga. Thank you, sampai jumpa. Oke, ciao.